Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dalam topik pembahasan yang membahas tentang feminisme Islam, di mana tokoh pelopornya adalah Fatimah Mernissi. Di sini yang akan dibahas adalah tentang 4 basis nilai feminisme. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada takwa, dan yang keempat ada kebaikan. Nah, dalam pembahasan feminisme ini kerap kali banyak orang yang salah paham di situ. Dikiranya feminisme itu adalah pemikiran yang memberontak pada ajaran Islam. Padahal sebenarnya pemikiran ini adalah meluruskan bagaimana cara berpikir yang benar di situ. Nah, yang pertama ini tentang tauhid. Nah, tauhid dibagi menjadi 2, yaitu tauhid dalam ranah psikologis dan ada juga tauhid dalam ranah sosial. Kebanyakan orang memahami tauhid itu hanya sebatas tauhid psikologis, tauhid untuk dirinya sendiri. Padahal ada tauhid sosial di situ. Di dunia ini, dalam kehidupan ini khususnya, itu tidak ada yang hierarki. Ketika membahas tentang feminisme, membahas tentang laki-laki dan perempuan, itu sebenarnya level manusia itu cuma 2, yaitu kholik dan makhluk. Dalam hidup ini itu cuma ada 2 level itu, yaitu kholik dan makhluk. Jadi laki-laki dan perempuan itu sebenarnya setara, dan tidak mungkin laki-laki itu berada di atas perempuan dan perempuan berada di bawah laki-laki. Itu pemahaman yang keliru di situ. Selama dalam kehidupan di dunia ini masih ada atas, masih ada bawah, masih ada tindakan tindas menindas, masih ada hegemoni, masih ada paksa maksa. Selama itu tauhid tidak jalan di situ. Jadi ketika dalam kehidupan kita misalnya ada laki-laki yang menindas perempuan, ada laki-laki yang memaksa perempuan, intinya ada seseorang yang merasa di bawah dari manusia, ada seseorang yang merasa di atas dari manusia. Lah di situ tauhid tidak jalan. Karena yang berhak memaksa kita, yang berhak memerintah kita itu hanya Allah. Jadi dalam tauhid semua manusia itu setara, tidak ada perbedaan di situ. Dimanapun ada penindasan, ada hegemoni, dan ada dominasi antara satu sama lain, maka tauhidnya dianggap tidak jalan di situ dalam kehidupan sehari-hari. Suatu contoh dalam kehidupan sosial, kita ambil contoh rumah tangga. Ketika laki-laki sudah menikah dengan perempuan, itu sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi. Dalam pemahaman mungkin ada yang berkata seperti ini, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Karena biasanya laki-laki menganggap dirinya itu di atas perempuan. Karena dalam rumah tangga, dia sebagai orang yang memberi nafkah si perempuan. Kan ada ayatnya itu, Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki berada di atas perempuan, pemimpin perempuan. Tapi yang ditanyakan Fatimah Mernissi, apakah makna dari ayat Arijalu qawwamuna 'alan nisa itu cuma sebatas itu? Soalnya kehidupan, situasi hidup itu berubah-ubah. Jadi situasi hidup tidak harus begitu. Semisal bagaimana kalau kita balik situasi itu, jadi situasinya dirubah. Misalnya ketika laki-laki sudah menikah dengan perempuan, terus ketika menjalani kehidupan rumah tangga, laki-laki tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah itu. Justru perempuan yang banting tulang untuk bekerja. Lah, ketika dihadapkan dengan kondisi sosial semacam itu, ketika dihadapkan dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu,
Jadi apakah memang benar laki-laki itu mutlak untuk menjadi penguasa perempuan? Jadi laki-laki yang mendominasi perempuan. Apakah memang seperti itu yang ditanyakan Fatimah Mernis? Jadi pemahamannya di sini tafsir Al-Qur'an itu berbeda-beda. Karena banyak tafsir di ayat itu yang bilang bahwa laki-laki itu pasti pemimpin dari wanita, dalam tanda kutip penguasa. Jadi wanita atau perempuan harus nurut dengan laki-laki. Ketika laki-laki bilang A, ya harus menuruti perintah dari laki-laki. Ketika laki-laki bilang B, ya harus menuruti perintah dari laki-laki. Lah, hal-hal semacam itulah yang diserang oleh Fatimah Mernis. Apa iya ya makna ayat Al-Quran itu cuma begitu? Padahal ketika membahas tentang kehidupan yang seperti itu sebenarnya harus ada pembagian kerja dan tugas. Tidak ada yang namanya laki-laki mendominasi wanita, karena pada hakikatnya semua itu setara. Lah, ketika dalam masyarakat pemahaman seperti itu terus berlanjut dan mendarah daging, maka tauhid tidak akan jalan di situ. Makanya perlu ada tafsir ulang, perlu ada pemahaman-pemahaman yang mendukung hak-hak dan martabat perempuan di situ. Barulah nanti tauhid akan jalan, tauhid sosial akan jalan di situ. Terus yang kedua, keadilan. Basis yang kedua, keadilan. Ketika ada ketimpangan dalam kehidupan, baik itu kehidupan sosial ataupun dalam ranah kehidupan berkeluarga, ketika terjadi ketimpangan, pasti di situ ada ketidakadilan. Lah, ketika laki-laki sudah merasa di atas perempuan, maka di situ pasti terjadi ketidakadilan. Misalnya ketika perempuan misalnya sudah menikah, ingin bekerja di luar, ingin membantu memenuhi kebutuhan anaknya, dan pada saat itu si laki-laki melarang wanitanya, mengekang wanitanya untuk tidak bekerja. Lah, saat itulah perempuan akan merasa terbelenggu di situ, dan di situ akan muncul rasa ketidakadilan. Lah, ketika rasa ketidakadilan ini terus berkembang dalam masyarakat dan korban besarnya adalah perempuan, maka tauhid juga tidak akan jalan di situ. Jadi semuanya itu harus seimbang, harus diatur dengan kebijaksanaan di situ. Barulah nanti akan mencapai keadilan di situ. Terus yang ketiga itu ada takwa. Jadi pemahaman sederhananya itu seperti ini: hati yang selalu waspada terhadap kehadiran Allah. Jadi takwa itu adalah hati yang selalu waspada terhadap kehadiran Allah. Jadi orang yang sadar bahwa Allah itu selalu hadir dan mengawasi dia dalam hidupnya, orang yang mencapai dan paham tentang konsep ini, pasti dia tidak akan menindas sesama manusia. Jangankan sesama manusia, sesama makhluk lainnya pun seperti hewan, tumbuhan, kan itu juga makhluk Allah. Jangankan menindas sesama manusia, menindas hewan dan tumbuhan saja itu tidak berani untuk merusak itu, karena takwa sudah hadir dalam kehidupan. Lah, ketika dalam kehidupan ini masih ada rasa yang merendahkan antar sesama manusia, baik itu disebabkan karena perbedaan ras kulit, perbedaan suku, perbedaan golongan, perbedaan aliran, bahkan perbedaan jenis kelamin, ketika itu dijadikan untuk merendahkan sesama manusia, maka iman seseorang patut dipertanyakan. Tauhidnya tidak sempurna di situ.
bisa dikatakan belum sepenuhnya memahami tauhid. Karena kebanyakan tauhid yang dipahami itu ya sebatas kita percaya pada Allah, kita percaya ada Allah, kita percaya Allah itu esa. Tapi dalam mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bisa. Ketika masuk ke dalam di lingkup keluarga saja itu banyak yang tidak bisa di situ. Banyak hegemoni di situ. Banyak dominasi di situ. Makanya di sini perlu pemahaman yang kompleks, katanya Fatimah Mernissi. Ketika memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Terus basis yang keempat itu ada kebaikan. Dimana kebaikan itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada albir, khair, dan ma'ruf. Dimana albir itu penjelasannya semua jenis kebaikan, akhlakul karimah. Misalnya di pemahaman Islam itu ada istilah birrul walidain, yaitu lakukan semua jenis akhlak mulia itu kepada orang tua. Terus yang kedua ada khair, yaitu kebaikan yang sifatnya esensial, umum. Terus yang ketiga ada ma'ruf, yaitu kebaikan yang sifatnya eksistensial, kebaikan puncak di situ. Jadi nantinya Fatimah Mernissi ini sangat kritis sekali ketika bertemu dengan ayat-ayat yang menurut dia itu mendiskriminasi perempuan, yang menurut dia itu sangat tidak berpihak pada perempuan. Dan nanti hasil dari perjuangan feminisme itu untuk kesetaraan. Jadi kita ini loh manusia, tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Dan nanti yang akan membedakan adalah rasa ketakwaan di situ. Jadi adanya sama-sama rasa, susah senang bersama ketika misal laki-laki sudah menikah dengan perempuan yang dicintainya. Jadi dalam kehidupan itu harus ada sama rasa di situ. Jadi ketika menjalani kehidupan harus siap untuk menerima susah senang bersama di situ. Jadi menjadi khalifah bareng-bareng di muka bumi, bukan untuk menduduki kekuasaan. Semisal yang awalnya laki-laki itu mayoritas penguasa, terus diubah sekarang perempuan yang begitu. Jadi misalnya kok di daerah tertentu pemimpin tidak harus laki-laki. Di banyak sejarah Islam pada zaman dahulu justru kalangan perempuan juga ikut berperang, ikut memimpin di situ. Jangan salah ketika memahami bahwa perempuan itu di kelas nomor 2. Jadi memang pergerakan feminisme ini sudah terkenal pada zaman dahulu dan banyak sekali tokohnya. Nah ini yang dibawa Fatimah Mernissi adalah feminisme Islam. Jadi masa iya ajaran Nabi Muhammad itu mendiskriminasi perempuan, seolah-olah menempatkan derajat perempuan itu rendah. Padahal di proses perjuangannya Nabi Muhammad, ketika berbicara dakwahnya Nabi Muhammad, itu justru Nabi Muhammad ingin menaikkan derajat perempuan. Misalnya kemarin yang kita bahas di hukum warisan misalnya. Zaman dahulu memang perempuan tidak ada yang namanya mendapat warisan. Justru perempuan itu dijadikan semacam barang, atau katakanlah dalam bahasa lain itu semacam pemuas nafsu laki-laki saja. Lah ketika ditarik ke dalam pembahasan yang lebih dalam, apakah memang benar Allah menciptakan perempuan hanya untuk sebagai pemuas nafsu dari laki-laki? Nah di situ kita perlu mengolah pikiran kita. Jangan menganggap ketika kita ini laki-laki merasa hebat di atas perempuan. Dan peradaban di dunia ini sebenarnya tidak akan jalan tanpa adanya perempuan. Oleh karena itulah isu-isu tentang feminisme ini marak sekali pada zaman dahulu, dan mungkin sampai zaman sekarang masih banyak
wanita-wanita yang membela hak-haknya. Jadi di situ perlu keberanian untuk mengungkapkan sebuah kebenaran